Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dong gitu aja. Siapa nih ngarannya? Selamat datang di Koin. Selamat datang di Koin. Minta rela lahir batin pun lah. Aduh. Jadi program Koin hari ini nih tentang anu aja. Apa? Tentang Masjid Takmir ya lain. Apa? Tentang apa tuh namanya? Perjalanan Ramadan. Iya, tapi dilihat dari sisi yang lebih muda lah. Lebih muda. Ya kan? Iya. Kan Ramadan itu secara umum nih ya lo. Ada yang Ramadan tua, Ramadan tua. Ada. Tapi kan kita mengundang yang muda-muda. Apa ya? Namanya tadi belum jelas gimana. Ya, namanya tadi siapa tadi? Izin kenalan, nama ulun Khalid Ahmad Ar-Rashid. Mohon maaf lahir batin pun lah. Misalnya menyinggung kata-katanya, kalau kawat dinaikkan lagi suaranya. Sudah suara yang ada ini rendah ya lo. Jangan sampai suara pian tuh kecil juga gitu. Ulun ulangi lagi. Perkenalkan, ngaran ulun Khalid Ahmad Ar-Rashid. Khalid Ahmad Ar-Rashid. Iya. Mantap kan suaranya. Hmm. Dari Ulun asal tempat lahir Sampit, Kalimantan Tengah. Kalteng. Kalteng. Ke Banjar nih. Apa Ini masalah? dengar masing kalau nih. Apa masalahnya dulu? Jauh itu, Oh boy. iya kah? Terus pian Lun Muhammad Darul Rahmatullah. Muhammad dari Rahmat. Ini namanya kok wah beratan lah. Aja. Kada kayak mangga. Nih heran nih dah singkat. Rangga. Singkat. Singkat apa? Singkat. Singkat itu aja yang bonikan bawah. Ternyata panjang. Tapi ini namanya kayak nama orang-orang Arab tuh nah. Kalau boleh tahu dari mana pian nih? Ulun kah? Hah? Pian berdua Oh, ini Kami dari remaja masjid remaja Al-Jihad, masjid Banjarmasin. Oh, yang ama-ama tuh kan? ini Oh, ama. Tahu lah pian tuh ama. Ama, Iya. ama, mama. Lain itu ama abah. Ini kan amanya. Apa tuh ama? Amma Angkatan Muda Masjid Al-Jihad. Angkatan Muda Masjid Al-Jihad. Nah, berarti kan Al-Jihad itu jujur aja. Jarak kota dulu kan kita mendengarkan perubahan yang angkatan muda lah. Iya juga bang. Kan ada Tapi versi yang apa? mudanya tuh siapa gitu nah. Bendanya siapa dioper? Tapi nih beparak nih bukan berarti ada maksud nih. Ini disuruh lah. Beparak nih ada. Beparak tuh supaya nih buan pian nih berdua kan dari apa tadi ama Masjid Al-Jihad. Nah, kalau kan mengesahkan apa sih bedanya atau kegiatan buan pian tuh sama Ramadan itu? Pian. Ya. Ah, Bisa. Ya. Atau Jadi. aku bertanya pada rumput yang dulu ya? Jadi Lun menjelaskan kegiatan dari amanya aja lah. Bisa. Mungkin di Ramadan tahun ini ama nih banyak lah ada kegiatan dari pesantren Ramadannya. Habis itu dari penerimaan zakat untuk zakat fitri, zakat malnya di situ. Zakat fitri. Di sana habis itu ama ini juga tergabung di tim multimedia Al-Jihad sebagai kayak membuat konten sehari-hari. Habis itu untuk live streaming, radio, beberapa anggota ama masuk di sana. Karena dulu tadi tuh kayak ada multimedianya, Nggih. maksudnya Jadi itu TV kah masih? Nih minta rela nah, mohon maaf lahir batin oleh karena kada tahu bang. Nggih. TV itu maksudnya perusahaan TV kah atau kayak apa tuh? Nah multimedia banyak media di situ. Kan ini masjid kalau nih timbul ada multimedia, habis itu ada. Berarti kan itu ada keperluannya lah. Nah. Gasan apa itu? Nah, Nah, jadi multimedia ini baru-baru aja sebenarnya dikembangkan dari pihak masjidnya sendiri karena pengen mengembangkan media sosial Al-Jihad mulai dari Instagram, terus YouTube. Jadi kayak ada streaming. Nah, itu mau mengembangkan itu. Jadi banyak yang dikembangkan mulai dari memperbanyak kamera misalkan buat banyak kamera. ini buat kayak mesut-sut jemaah-jemaah terus dijadikan konten gitu. Oh, hampir aja salah tanggap. Nah, memperbanyak kamera. Aku pikir, lah masjid itu kan memperbanyak
nang datang nih memperbanyak umat. Iya. Kenapa jadi memperbanyak kamera? Jadi ini kan kayak masjidnya virtual gitu kan. Jadi Tonton aja lah. imaman baik kamera nih. Sekalinya ada pun nih. Berarti tujuannya tuh hendak mengajak yang muda-muda gitu kan tertarik ke masjid atau apa? Iya, betul sekali. Jadi yang Tuhannya ditinggal gitu kan maksudnya. Iya, ada juga. Kan kebanyakan yang di masjid orang tua. Kok ada juga? Ini seperti halnya Gen Z saat ini kan. Asik. Nah, Gen Z saat ini yang memang jarang sekali untuk pergi ke masjid lah, Ya. untuk kayak supaya betah dan nyaman di masjid. Nah itu, nah jadi dari kami ini kayak dari multimedia sendiri untuk menyebarluaskan kenyamanan, kelebihan dari Al Jihad itu gitu nah. Subhanallah. Tapi kelebihan dari masjid Al Jihad tuh yang tadi yang hanya aku tahu yang hanya aku tahu nih. Secara khususan tadi karena orang bertakun juga Bang tadi kalau kan ada multimedianya. Nah, kalau yang selama ini ku dengar nih mitosnya tuh Masjid Al Jihad sudah mulai bahari itu sudah ada aja cikal bakalnya lawan di situ masjid nang hanya satu masjid yang ada di Banjarmasin ini memiliki eskalator. Fasilitasnya modern. Itu pasti larang banget listriknya. Mujur juga kata? Ini betul sekali. Masih hidup tuh? Masih hidup. Anu imamnya. Eskalatornya lah. Ini alhamdulillah masih hidup. Itu sudah beroperasi dari 2000. Intinya sudah sekitar 8 tahun atau 10 tahun yang lalu. Iya. Awas juga lah. Jadi kemarin ada sempat maintenance untuk pembersihan dan perbaikan. Maintenance, perbaikan. Iya. Bagi yang kada tahu nih, kaula-kaula Tuhannya pun lah. Iya. Itu maintenance itu adalah perbaikan dari yang sudah baik supaya kada rusak begitu. Lanjut pun nih. Iya. Anu tamu lewat. Nah jadi sudah sangat lumayan lama eskalator tadi itu, dan letaknya itu ada di bagian samping kanan masjid. Oh. Nih, Tujuannya tempat- nih. eskalator tuh ada gesan apa gerak? Nah ada dua Iya, dua pang naik tujuannya. turun. Kada salah, pang lagi. Nggih. Jadi ada sekitar 2 atau lebih lah tujuannya. Jadi ya untuk difabel dan untuk lansia. Oh, wah ini nih. Ini yang kada tahu. Iya. Habis itu Nggih. Jadi untuk difabel dan lansia ini kan khususan jemaah wanita. Jadi Oke. jemaah wanita aja, soalnya lantai 2 itu diisi oleh jemaah akhwatnya. Akhwat Akhwat tuh tuh binian. Binian perempuan. Ukhti, Ukhti, akhi, akhwat, ikhwan. syahwat lain lah. Ikhwan ya. Ikhwan. Ya. Ikhwan Laki-laki. yang Ikhwan laki-laki. Iya. Ini hanya tahu nih buan anu koin muslimah. Muslimah. Koin muslimah. Terus terus Nah terus karena salah satu dibuatnya tadi itu untuk itu tadi banyaknya jemaah-jemaah akhwatnya yang memang sudah berumur, berusia, dan ada beberapa yang difabel, mungkin sudah ada yang sakit stroke mungkin, atau kursi roda. Nah itu sangat mempermudahkan. Dan eskalator itu ada eskalator yang licin, itu bukan tangga. eskalator licin. Maksudnya? Eskalator datar. Yang Bukan tangga. Kayak buat keranjang itu. Ya. Oh. Di mall-mall. Seperti di DM itu. Itulah pokoknya. Itu nah. Jadi eskalatornya tuh kadang-kadang kayak tangga, nang lempeng aja gitu nah. Iya, betul. Itu. Iya, seperti itu. Oh, berarti bagus juga tuh tujuannya. Ya. Kada gesan apa tuh namanya? Kada Mainan. gesan kada mainan juga, Bang. Orang macam apa yang nukar eskalator gesan mainan? Iya, coba? kalau Di masjid. ya kebanyakan Asik. duit kan bisa. Iya, Bang, tapi itu tuh nang kayak apa ya? Sekalinya itu tuh kada gesan apa namanya? Wah-wahan aja gitu. Apa sih ya. wah-wahan tuh? Maksudnya nang kayak masjid kami loh punya eskalator coy, gitu. Bukan, tapi karena ada Manfaatnya. ada manfaat, ada sebab akibatnya, ada sebabnya oleh karena banyak ukti siapa pokoknya bubunian lah bibinian nang
sudah tua hendak sholat di situ, Ya. dipermudah naik ke lantai 2 Ini pakai tangga itulah eskalator. Nah, daripada pakai itu ya lo ngali jua Iya. yang ketimbaan itu tak naik ke atas kayak banyu lagi. Nah, jadi kita membahas yang buan-buan lah. Yang dilibatkan di masjid itu yang hanya raja kah atau sudah lawas kah yang muda-muda nih? Dari pribadi masing-masing. Iya. Kalau dari Ulun nih ini hanya tahun pertama Ulun bang, dan langsung dilibatkan untuk tim multimedianya karena dari pesan dari Takmir juga untuk memperbarui regenerasi ibaratnya Struktural. Pengurusan. kepengurusan. Kalau ini kalau dari Yun sendiri memang tugasnya anak muda nih kembali lagi tadi regenerasi tadi, namun lebih hal yang memang kayak pengen anak mudanya yang menggantikan seluruhnya gitu. Nah, Seluruhnya. pengennya tuh pengennya tuh dari kepengurusan sendiri tuh kayak ada ambisi untuk supaya anak muda nih Oh, masalah. menarik ke masjid gitu. Nah. Jadi anak muda inilah yang untuk mengembangkan masjid untuk supaya masjid ini makmur, Menggerakkan lah Iya, istilahnya. menggerakannya. Kan soal ini Gen Z sekarang ini kan memang kayak kurang minat gitu nah. Untuk kayak ke masjid itu kayak agak kurang. Jadi kayak kami ini mencoba untuk menariknya tadi tuh. Tapi itu kan ada semua Gen Z Iya, ya lo. betul. Oknum aja. Oknum Gen Z. Ada apalagi kan di Al Jihad itu dekat taman gitu kan. Nah, itu sih Masih ada umum lah. walaupun dekat taman tapi tidak tergerak juga nih orang taman ini untuk start nih kan. Berarti harus tamannya nggak pindah. Nah itu insya Allah nanti akan ada program selanjutnya dari AMA itu. Amin, amin. Nggih, amin. Dan sukses. Jadi ada insya Allah ada dari ketua takmir langsung pengen kayak membuat kafe di belakang itu. Oh. Kafe nggih setelah sholat isya jadi ada kumpul-kumpul anak muda gitu di Itu belakang. kafe khususan orang situ juga kan, maksudnya khususan buat pengelola dan kaum istilahnya lah itulah jemaah. Oh, jemaah lain lah. Maksudnya jemaah situ tuh Jemaah khususan situ aja kah atau orang yang kayak ulun nih misalnya lo boleh ke sana daftar Bang hendak mau lah kafe di situ. Kan ini berkunjung kafe. Berkunjung. Kan anak berkunjung, anak berusaha di situ kah? Berusaha juga kalau kawan. Boleh kada kalau gitu tuh. Kan, ini kalau kayak dari pihak masjid itu kan jamaah dan orang luar pun boleh gitu datang kafe itu. Dan Tapi ya alhamdulillah insyaallah itu rencana kami dan juga AMA ini umurnya sudah sangat lama gitu nah. asli Asli. mulai dari datuk bebuan kita nih nalah coy ay, itu sudah ada coy masjid Jamiah ama ini sudah ada Masjid Al Jihadnya juga sudah ada mulai tahun ini tahun berapa kalau boleh tahu? Kemungkinan setelah dibangunnya masjid sekitar 60-an atau 70-an. 60-an 70-an Ya 45-40 tahunan. Nah sekitar itu dan dulu namanya Rama Rama Masjid. oh udah kita Oh, Rama. Rangga apa remaja masjid. Ya. Kalau kita di kampung nih ngarinya remas lah. Remas kaum membakal lain lah. Membakal. Remas lawan kaum aja kalau Iya. kaum masjid, remas nih remaja masjid lah. Lain remas nasi, Bang. Jangan dulu. Mbak ini sholat dulu. Besok Nah terus dan juga memang ada kegiatan unggulan nih dari AMA sendiri setiap tahunnya gitu. apa tuh? Dikram, Apa tuh? pendidikan Ramadan. Oh, di pendidikan Iya. Ramadan. Seperti halnya kemarin kami laksanakan itu kegiatan sekitar 3 hari. Alhamdulillah berhasil mengundang wakil wali kota.
Wakil wali kota Haji Ananda Banjarmasin, Banjarbaru. Banjarmasin. Banjarmasin. Oh, Banjarmasin. Ya kalau kan ini kota. Kota mana dulu Iya, Banjarmasin? ya aneh aja orang andakannya di Banjarmasin mengundang orang Banjarbaru. Iya juga bang lah. Mohon maaf Nur. Anu terlalu amazing. Tapi yang pendidikan apa pendidikan Ramadan tadi itu ininya apa aja? Dikram. Yang diisikan atau apa materi-materinya lah. Jadi memang sebenarnya materi-materinya itu yang diperlukan anak-anak saat ini gitu. Iya. Jadi supaya anak-anak itu juga masuk dan juga untuk tidak menghilangkan misalkan pembelajaran Islam yang kita ketahui. Misalnya sholat jenazah, nah itu mungkin jarang lah sekarang dilakukan di masjid-masjid atau di tempat-tempat ibadah gitu kan. Betul. Nah itu Masjid Al Jihad sendiri ada keunggulannya di situ. Nah tapi kembali dulu ke ada tadi kan program Dikram. Nah terus ada praktek pemandian jenazah. Nah itu ada juga dari program itu sendiri. Nah itu yang sangat diunggulkan. Ada terus untuk anak-anaknya tuh ada praktek sholat. Gitu. Terus ada juga setelah hari keduanya itu ada 3 hari. Hari kedua itu kayak semacam materi tadi. Terus hari ketiga baru ada lomba-lomba. Lomba Ada apa? lomba. Misalkan ada lomba azan. Oh, lomba azan. Lah, ngapal doa bisa lah. Lomba sambung ayat. Jadi seperti itulah lombanya ini. Sebenarnya masih banyak juga sih masjid-masjid yang melaksanakan pesantren Ramadan ini. Namun ada beberapa yang memang dilihat dari keunggulan Masjid Al Jihad sendiri. Dari misalkan pemandian jenazah. Nah itu langsung dipraktekkan oleh memang paling sering untuk memandikan jenazah di Al Jihad itu. Salah satu keunggulan Masjid Al Jihad ini yaitu buka 24 jam untuk memandikan jenazah. Lah, bujuran kah? Betul. Berarti kalau jam 3 subuh ke sana tuh daripada lawan bapak juga lah. Contohnya Kenta misalnya. Iya. Gabut ya lo. Wah, jam 3 subuh sudah sahur sudah, no apa sudah bapak ya. Udah kajian aja gitu kan mandi jenazah. Tuh langsung ada orangnya. Iya. Jadi itu salah satu keunggulan Masjid Al Jihad yaitu ada pemandian jenazah, pemulasaran jenazah sampai sholat sampai diantarkan ke alkahnya. Bayar kada? Tentunya ada sih. Dan ada juga dari Belajarnya itu. Iya. Oh belajarnya tahu. Belajarnya Belajarnya itu gratis, tidak dipungut biaya sama sekali untuk pendidikan Ramadannya. 24 jam juga. Enggak. Oh, Cuma Oke, salah kaprah saya saudara. Saya kira pembelajarannya 24 jam dan juga anunya apa tuh Oh, namanya? jadi per berapa jam lah gitu. Ganti lagi orang. Aduh. Nah, Tapi itu penting tuh. alhamdulillahnya Masjid Al Jihad kemarin itu habis menangkan kayak Mandi jenazah. bukan kayak penghargaan masjid, Penghargaan apa tuh? penghargaan kayak masjid-masjid di Muhammadiyah. Jadi menjadi juara paling atas lebarnya percontohan nasional dari percontohan unggulan lah, nasional. Itu masjidnya atau Masjidnya. yang masjidnya. Masjid Masjid Muhammadiyah di Muhammadiyah. seluruh Indonesia. Dalam hal pengelola seluruh Indonesia loh ya. Indonesia loh itu. Iya. Seluruh Indonesia loh Iya. Sabang sampai Merauke. Iya. Seluruh Indonesia loh. Iya. Udah mendengar itu langsung. Iya. Ini udah mau ulang-ulang berarti itu udah excited badan loh itu. Terus Dalam kewenangan itu ya ibaratnya kayak apalah, semakin dimajukan lah masjidnya oleh Takmir kayak itu, kayak makin banyak renovasi yang terjadi. programnya lah, Programnya. bukan masjidnya secara literally maju. Maju. Maju ke jalan. Habis itu penambahan kapasitas masjid, renovasi masjid lagi. Itu Bang. Wah, keren sih. Berarti sudah masuk kategori masjid yang lengkap kada sih kayak itu tuh? Bisa. Soalnya multimedia ada di situ loh. Ah. Terus belajar mengajar perihal umum atau keagamaan ada di situ ya lo. Iya. Terus apalagi support sistemnya kuat lah ya lo. Iya. Ya lo elevator apa tadi? Eskalator. Konduktor. Eskalator tadi tuh support system loh tuh. Itu Fasilitas. ada. Fasilitas. Ya. Support system. Tetap ndak keras kepala gue. fasilitas ada di situ.
Tapi kalau boleh tahu dulu nih, yang ini tadi baru, yang ini sudah lama. Bon, Empat bergabung di AMA. dari ulun sendiri itu sama aja kami sebenarnya. Namun ulun ini bukan asli orang Banjar. Iya, Asli orang Sampit Sampit tadi. tadi. Di sini berkuliah. Nah, terus kemarin itu join Dikram itu tahun semalam. Ada Dikram. Oh, Iya. empat pendidikan itu. Iya, Oh, ikut pendidikan iya. itu jadi peserta aja tahun lalu. Terus Setelah di kram apa? Dikram. Iya, yang Pendidikan Ramadan. Iya kan di Mas kram tadi. tadi kan banyak kalau tuh. Di sana. Ini. Oh, di kram Al Jihad. Iya, di Kram Nah, Al Jihad, itu iya. maksudnya tuh. Iya. Dikram Al Jihad. Nah, terus ada open recruitment, penerimaan. Oh, iya iya. Penerimaan jadi anggota Oh. AMA. Nah, dan alhamdulillah diamanahkan. Belum sih saat itu, masih jadi anggota aja. Terus ada pemilihan, alhamdulillah jadi ketua AMA. Ketua AMA. Iya. Wow. Padahal ada beberapa yang memang kayak jamaah tuh ketua AMA-nya dari luar Banjar ya. Kok dari luar Banjar? Iya, ya asli kan? Sampit nih. Iya. Jadi ya ulun sendiri agak kaget juga sebenarnya pas dipilih itu, karena ada beberapa kandidat juga sebenarnya dipilihnya. Ada kandidat. Iya. Berarti ada nang kayak sistem, ada kompetisi di situ. Pemilihan. Iya, tapi pemilihan langsung dari penasehatnya aja, kayak Oh. siapa yang merasa bisa gitu. Nah, jadi Merasa bisa. Iya. Merasa bisa nih lah, bukan karena ada ordal nih. Iya, iya. Merasa bisa. Ini yang mana nih ordalnya nih? Orang dalam. Masjid Jami. Masjid Jami. Masjid Al Jihad. Jihad. ya itu tadi sendiri. Jadi jadilah ke ketuanya tadi itu sampai Kenapa tahu. jadi halus nih orangnya? Tapi kalau dilihat ininya Bang, yang dari tahun ini perbedaannya apa dari yang pernah mau mengikuti? Nah, jadi dari tahun ini perbedaannya tuh memang dari tidak begitu signifikan. Iya. Karena kami belum kayak untuk pengembangan semacam dikram atau program itu belum begitu meningkat lah Iya. programnya. Berarti yang tahun dulu nih masih dipakai tahun ini. Iya, betul. Jadi insya Allah nih kayak sudah banyak nih orang-orang yang amanya memang betul-betul serius nih mengikuti amma kan. Ya. Jadi Ba'du. insya Allah jadi program selanjutnya lebih berkembang dan lebih memakmurkan masjid lah. Ya, Amin, pelayanan. amin, memakmurkan masjid. Iya. Itu harus visi utama tuh, misi utamanya juga, memakmurkan masjid. Yang ini yang empat berpartisipasi yang ikut dikram ini banyak orangnya. Ini alhamdulillah kemarin sekitar 170 orang, dan itu ada beberapa kategori mulai dari SMA kuliah, Oh iya. SMA kuliah. ya Oke. SMP dengan SD. SD. SD ada juga. SD kelas berapa tuh? SD dari kelas 1 Waduh. Waduh, banyak sekali itu kayak itu dikram loh. iya dikram. Jadi mereka kayak lucu kan, kayak kecil-kecil gitu nah ikut. Bagi Anda itu lucu ya. Bagi pengurus itu apakah itu lucu? Iya, betul sekali sih. Sakit apa? Pengurus mikir akan aduh ini rigat deh gitu. Dan juga ada tempat bermain di Aljat itu, taman bermainnya ada pojok bermain anak. sudutnya ya, ini. Itu salah satu fasilitas yang disediakan oleh masjid sendiri. Dan kebanyakan tuh orang-orang baru datang ke Aljat itu rasa yang pertama ditemui itu dingin. Jadi Ya, sejuk lah. iya sejuk. Iya. Ya, dan intinya dingin lah di ruang induk Kan utama itu. marmer loh tuh. AC. AC-nya AC, ada ya pasti lah sekitar sejuk. berapa di bawah tuh? 16 yang 16 atau 12 tuh AC yang berdiri itu. Nah, itu salah satu fasilitas yang unggul sekali di Aljat itu. Heeh. Hmm. Terus kan tadi ada multimedianya juga ya lo. Itu ada broadcastnya dan radionya kah atau kayak apa kah? Fasilitasnya itu salah untuk satu. tim multimedia tim multimedia lah apakah ini divisinya gitu Bang? Divisinya. Jadi tim multimedia Bisa. itu ada yang untuk penugasan desain masjid, Desain masjid. desain kayak ucapan di Instagram, Flyer di TV, flyer. habis itu spanduk dan lain-lain itu ada timnya. Habis itu untuk live streaming setiap kajian, Divisi medsos kayak itu maksudnya lah. ada divisi medsosnya juga bikin konten setiap harinya.
Kontennya apa tuh kalau boleh tahu? konten kreator. Konten-konten Jedak-jeduk? Enggak. Jedak-jeduk? Konten kayak penggalan-penggalan ceramah dari Masjid Al Jihad. Jadi kayak beberapa poin-poin penting di cut, Short, ya jadikan short gitu. Oh. Ibaratnya kayak intisari dari ceramah. Ceramah singkatnya. Oh, paham. Dan untuk radio sendiri itu saat ini penayangan FM 105. Nah itu ada 105. ya Namanya tuh 105 FM gitu kan? Kalau nggak salah. 105 Nah itu ada penayangan radio Masjid Al Jihad khusus isinya ceramah-ceramah Al Jihad. Oh. Gini. Jadi itu ada sekitar 5 waktu tuh ada tuh ustadz-ustadznya yang mengisi ceramah di rekaman ceramah untuk disiarkan di radio Iya. tersebut. Iya, kan itu proses juga tuh. Tapi yang ini bang, yang dari perkumpulan AMA ini mau ini juga lah, empat apa sih kalah? Ini sih Kayak mahua. apa? Kalau yang di bulan puasa kan sampai apa? Sampai buka atau sampai sore aja ininya yang dikramnya itu. Oh di kram tadi ya. Nah jadi kemarin tuh di kramnya cuma sampai dari sekitar jam 8 sampai jam 3 atau asar sebelum asar atau asar. 8 sampai jam 3. Dan kemarin tuh ada yang kami tekankan yaitu refleksinya bermainnya panahan. Oh, Ada panahan. ini bujuran mana nih? Iya panahan. Yang di Iya betul. Oke. Kalau kayak ini pak? Itu tembakan. Kalau kayak ini, Pak? Itu percintaan. Oh iya. Lanjut. Iya. Garing kata sih. Itu sih kelebihan yang memang setiap dikram itu ada gitu nah. Panahan karena tidak semua orang bisa megang panahan itu gitu nah. Iya. Itu Nyi. Lagi pula di zaman sekarang ngapain? Panahan ya Allah. Gadget aja. Iya jajan. Karena seperti kita ketahui memanah itu adalah sunnah di zaman Nabi. Nah, Oke. salah satu sunnah kan ada juga berkuda gitu kan. Itu sunnah di zaman Nabi. Tapi Jadi, oh iya. Kalau di sana ada Nggak juga ada berkuda kuda. juga. Kalau sapi pas kurban. Pas apa sih? Ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Bingung lagi Indah mikir apa. Tiba-tiba ada sapi di situ. Panahan itu benar-benar sudah disiapin atau Nggih. kayak panahan virtual kayak itu atau Enggak. Jadi sebenarnya ada timnya sendiri. Itu tim apa namanya? Popnas kah atau apa yang biasanya? atlet panahan itu. Ya. Buan Pian undang ke Ya, situ. undang ke situ untuk melatih. Kemarin ada sekitar 3 orang atlet yang melatih gimana cara manahnya itu buat anak-anak Wih, keren peserta itu. dikram itu. Tapi itu hanya tahun ini ada. Setiap Itu tahun. hampir setiap tahun Hampir diundang. setiap tahun. Iya. Setiap tahunnya di bulan itu Iya, Ramadan. bulan Ramadan itu. 1 hari. Keren itu. Tapi kalau sebulanan bulannya ini kacau juga. Iya sih. Top skor di masing-masing lini apa tuh program unggulan tadi tuh top skornya berapa orang yang sudah masuk atau mendaftarkan? Contoh kayak panahan. Iya. Misalnya berapa? Jadi untuk panahan itu tadi ya semua peserta. Iya. Ini kan merasai. Jadi kalau misal 100-nya itu masuk lah. Salah itu yang ikut main gitu nah. Ikut merasakan panahannya itu. Bayar itu. Tahu lah. Bayar. Iya, tentunya ada untuk anggapannya kayak menyewa lah intinya. Berarti Menyewa barang-barangnya lah. Panahannya segala macam itu. Berarti di kram itu bisa ada sih masuk di kramnya itu aku mau masuk daftar di kram tapi nggak panahan gitu. Ini maksudnya tuh di dikramnya tuh gratis. Yang membayarnya tuh dari kaminya. Gitu. Jadi pure gratis Pure pendidikan gratis. Ramadannya. Nah, jadi maksudnya kamu tuh lah, nih materinya Di kramnya misalkan tuh 3 bayar. lah. Boleh lah ulun kada umpat yang di sini. Ini aja. Itu kah? Jadi memang kami mengharapkan tuh untuk peserta tuh mengikuti seluruh Semuanya. kegiatan. Oh. Ya, seluruh kegiatan di kram sendiri karena 1 tahun 1 kali gitu kan. Betul. Jadi untuk meramaikan juga
lebih banyak nih orang-orang Panahan. sekitar yang daftar, Oh, orang entah mahasiswa, SD, SMP, pelajar gitu, semuanya daftar gitu. Nah. Banyak ibu-ibu dan jemaah yang excited untuk mendaftarkan anaknya. Oh. Berarti kalau tiap tahunnya kayaknya naik terus pesertanya atau kayak apa? Ini sebenarnya alhamdulillah naik terus sebenarnya. Alhamdulillah. Ada Amin. kemarin ada sampai yang 200 itu 200 mendaftar gitu kan, sampai ada pernah yang alumni itu 300-an mungkin. Muat aja lah di situ lah. Padahal aku melihatnya dari luar tuh kayak kecil aja gitu loh. Berarti itu panahnya di mana sih? Di situ juga? Ada di parkiran. Oh, Ada parkiran belakang, cocok. iya. Kukira di dalam mas. Undang mikirnya di dalam mas. Ini undang yang tolol atau kayak apa sih? Undang mikirnya di dalam mas. Tanah, hah? Gitu. Ya ada lah, apa aja. Oh, di luar lah. Berarti ada tempatnya tersendiri. Tapi Al-Jihad sendiri bisa menampung lebih dari 3.000 jemaah Wuh. untuk sholat. Satu kali sholat satu waktu gitu bisa 3.000, Yang 1.500 sampai 3.000. 2 lantai itulah. 3 lantai. lantai. Oh, 3 lantai. Lantai. Oh iya kan? Makanya Kira 2 lantai aja. aku mikir akan belum pernah Bang lagi masuk minta rela, soalnya kan kayak apa ya lah, rasa kayak ya kan masjid di sana lebih parah nih daripada di Al-Jihad lo. Iya, Kan makanya udah di anu nih Sambang Lihum juga. Kenapa udah di Sambang Lihum? Udah di Handil Bakti. Kalau kaget orang Sambang Lihum. makanya itu kan gunanya bubuhan ini kan mengajak nih yang anom-anom kayak kita ini lah supaya rajin ke Kita masjid. kita anu. Kita ini sudah mukil. Ada tuh keadaan lagi Bang. Terus apa tuh namanya untuk sekarang dan kedepannya ada schedule atau mungkin visi misi bagi apa sih AMA atau mungkin dari lembaga masjid? Itu hendak ditambah ke program apa? Pendidikannya tadi. Kalau dari Dikram sendiri itu sebenarnya itu tuh kan cuman salah satu program dari AMA aja. Ada tuh program harian misalkan ngebantu Oh, yang di luar Ramadan? iya di luar Ramadan. Berarti untuk umum nih lah. Enggak, maksudnya di luar program bulan Ramadan. AMA sendiri. Oh, program Programnya. AMA-nya. Kalau Dikram tuh kan itu program dari AMA-nya. Iya. Iya. Kalau di luar itu ada program lain, misalkan membantu takmir kayak ada piket malam itu, piket kayak Jaga malam. Juga malam. bukan piket buat bersih-bersih atau ngerapikan rak Al-Qur'an segala macam tuh ada itu dari kami sendiri. Malam-malam. Ya Ba'da Isya biasanya. Oh, Ba'da Isya. Oh iya malam itu lah. Iya. Aku mikirnya jam 12 ke atas itu asli. Terus ada tahsin. Jadi kalau bisa mengajak anak-anak muda tuh dari kami kan misalkan contohnya jadi ada tahsin, Apa ada tahsin? tahsin, Tahsin? pembelajaran Al-Qur'an gitu. Oh, pembelajaran Al-Qur'an. Iya. Jadi ada ustadz sendiri yang ngelatih gitu nah. Bimbing. Ngebimbing. Jadi kalau misalkan ada halakoh kayak perkumpulan. Misalkan kalau ada orang tertarik kan bisa tuh join anak-anak muda kah gitu. Di Halkos itu, Iya. di perkumpulan situ. Ya itu programnya. Kalau program masjid sendiri tuh banyak tuh yang semacam halakoh gitu. Malam Selasa itu selama seminggu ada programnya. Misalkan Selama seminggu ada programnya. ada programnya. Di malam Selasa itu. Salah satunya. Salah satunya. Ya, kayak Klinik gratis di malam Senin. Klinik gratis di malam Senin. Gratis. Jadi banyak sekali kan kayak bapak-bapak kayak atau siapapun yang merasa sakit periksa tuh di klinik itu. Bentar, tadi kan multimedia ini ada klinik lagi. Iya betul. Itu di dalam masjid. Iya ada. Tapi itu kan per berapa? 1 minggu sekali kan? Ini 1 minggu sekali aja. Sekali. Itu dokter kalau ada buah nikah lo. Kayak Mohon maaf lahir batin dokter. cuma bertakun nih. Dokter ini. Ya siapa tahu ya kalau ada kelebihan di antara mereka nih. Saat Kalau ini multi talenta gitu kan, bisa multimedia, bisa dokter juga kan. kukira kayak itu ya lo. Ya alhamdulillah juga ini ada. Itu dokter lo, literally dokter. Betul, dokter, bukan. Deodo. Bukan. Dokter, pokoknya dokter lah yang ngurusi penyakit itu. Iya, itu Oke. meriksa. Dan alhamdulillah juga dari AMA sendiri pun ada anggota yang pengen ada sudah semester 2 untuk kedokteran, kuliah kedokteran sendiri dari AMA sendiri, anggota AMA. Anggota AMA. Ya semoga selanjutnya insya Allah jadi untuk masjid juga gitu, nah kembali ke masjid amin. kepada semua anggotanya gitu. Ada kegiatan apa
apalagi Kliniknya itu tadi bayar? Enggak, gratis. gratis. Berarti masuk kita Kayak periksa apa sakit sama gitu? ulun. Oh, periksa aja. Periksa aja ya, bukan mengobati. Ya, ada obatnya ada. Obatnya ada, Iya, berarti periksa siapa dan yang mengobati ya. Iya, betul. Ya, Bukan periksa aja nih. Periksa Kan ada juga. tuh program sebelah periksa aja tuh ya kan. Nah, Iya nggak sih? Iya. Aduh. Siapa Alhamdulillah Bon Pian tuh mencarikan jalan keluarnya periksa dan pengobatan. Pengobatan. Bujur pengobatan loh nih. Ada gimmick kalau nih. Ada. Kalau tahu gimmick nih. Kalau kadang lo. Nggak ada. Ada. Oke. Ada saudara-saudara. Saudara-saudara lagi. Nah, terus program lain yang kembali ke tahsin tadi itu ada tahsin yang memang dari kayak ada anak-anak sampai yang tua. Jadi misalkan nih ada orang tua masih ikro pun ada tuh pelatihnya. Ada orang Oke. tua yang masih belum bisa membaca. Baru Al-Quran. tahu, baru tahu. Oke, Iya. oke. Ada itu programnya dari Al-Jihad sendiri. Jadi Al-Jihad tuh mengembangkan, ada membuat program mengaji tahsin untuk yang belum bisa baca tulis Al-Quran. Oke. Nah itu ada programnya, ada ustadz khusus yang ngebimbing. Terus memang ada ustadz yang memang mengajar tahsinnya, tahsin biasa itu. Nah terus untuk tahsin yang biasa diajarin ada anak muda tuh dari PCA, PCNA. PCA, PCNA. Nah, PCNA? Pimpinan cabang Nasyidul Asia. Nasyidul Asia 4. Maksudnya apa tuh Itu- pimpinan? Kok ada lembaga lagi sih di Iya, dalam iya. situ? Kan pendidikannya ada juga. Oh. Banyak Kenapa sore kamu 4 juga halus? Jadi ada beberapa ortonom dari Al-Jihad itu sendiri gitu kan. Ada pimpinan cabang Muhammadiyah PCM, pimpinan cabang Muhammadiyah yang kayak organisasi anak muda itu ada PCM apa ya? Empat. Ya PCM 4. Terus ada PCNA tadi. Oke. Harus ada Rajisme. PCA. Tuh PCA tuh kayak khusus apalah yang sudah emang berusia, ibu-ibu yang berusia sudah emang Ibu-ibu yang sudah lanjut usia gitu lah. Oke. ya Itu sih kah atau Yang berumur lah. anggap aja orang tua lah. Iya, orang tua ada. Oke. umur. Hmm. Gitu. Jadi emang ada ortonom-ortonom yang memang memang kembali lagi itu untuk memakmurkan masjid tadi itu. Iya. Itu sih fungsi otonom tadi itu. Otonom. Gitu. Kata-kata baru tuh. Iya. Makasih atas pembelajaran. Otonom. Otonom adalah Bahasa baru lagi. otonom. Yang ku tahu kan ortodok. Ortopedi. Aku tahunya organisasi. Organisasi, ya, iya. itu. Struktur lah, struktur organisasi. Ditolong Nah, dari Iya. Kenapa ortonom itu sendiri penting? Karena ada sejarahnya dulu tuh. apa tuh? Kan Ada iya, sejarahnya ada juga. sejarahnya. Baik sejarah di Sejarah Al-Jihad ini, TV. sejarah ini kembali ke Al-Jihadnya sendiri. Jadi misalkan tadi ada pimpinan cabang, nah Hah? dulu nih di Banjarmasin ini cuma ada 2 masjid Muhammadiyah di Banjarmasin tahun sekitar tahun 67 atau 69. Nah itu cuma ada 2 nih di Kelayan B sama Klien A. eh, Tok ada. apa tadi? Ini ada cuma ada 2. Nah terus maulah dibangun lagi masjid. Nah itu Klien B lawan klien apa tadi? tahu kayak. Kok klien B lawan klien? Cempaka. Nah jadi cuma ada 2 nih. Jadi Al-Jihad itu sendiri yang mau dibangun lagi oleh PCM itu. Nah itu salah satu kayak ada permusyawarahannya di situ untuk pembangunan masjid, untuk meluaskan Muhammadiyah ini. Iya. Nah itu. Nah terus sejarahnya Masjid Al-Jihad sendiri itu kan ada tuh dari namanya kan mungkin Al-Jihad. Al-Jihad kan seperti hal artinya jihad ini kan kayak Jihad fasil. Berjuang lah. Berjuang. ya, berjuang, Memperjuangkan. memperjuangkan. Terus Perjuangan fisabilillah nih kan. kada jadi- gampang loh dari 60-an itu loh. Itu tahun loh itu, bukan Iya. umur orangnya Iya. 60-an. Iya. Tahunnya 60-an. Bisa mikirakan tuh dari zaman apa yo? Majapahit. Kenapa jadi mikirakan Majapahit enggak? Nah jadi sepanjang 1,5 tahun itu ada pembuatan Al-Jihad ini. Nah itu sejarahnya banyak sekali dikenang dan diingat oleh jemaah sendiri. Jadi selama 1,5 tahun itu adalah rentang sengketa tanah atau kayak pembangunan masjid sendiri. Iya. Nah, jadi kenapa dikasih nama jihad itu karena memang pembangunan itu penuh dengan jihad.
para jemaah. Jadi ada ceritanya tuh ada yang memang menjualkan tanahnya, namun dengan harga yang wah banget untuk zaman itu gitu nah. Iya, tapi kan Masjid Al-Jihad nih, misalnya masjid ini masjidnya nih ya lo, karena ingin berkembang jadi yang kanan kiri ditukari, diperluas di areanya sampai ketemu di titik dimana orang yang jual tuh ada yang mempersulit gitu lah. Itu maksudnya guys. Karena bukannya waktu kami kita terbatas. Iya. Itu terbatas ya. Iya, terbatas karena kita posisi dalam pagar nih. Wah. Terus closing kita. Iya. Loh, tak terasa waktu guys. Iya. Tak terasa waktu. Jadi Al-Jihad ini Sebenarnya gitu banyak lagi pertanyaannya. Iya. Cuman karena waktunya terbatas, ya udahlah. Iya, untuk sekarang ini terbatas ya guys ya. Untuk viewer, makasih udah nonton, makasih banyak sudah subscribe, like, dan share-nya. Dan inilah tamu kami hari ini pada bulan Ramadan ini dari mana? Angkatan Muda Masjid Al-Jihad. Al-Jihad. Kenapa jadi tambah halus ini tuh? Iya, karena paham enggak? Faktor apa ya? Oh, puasa lah. Puasa. Makasih banyak buat viewer. Jangan lupa pantengin terus Kompas TV Banjarmasin, program Koin Come Inside. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin bagi viewers. Itu closingnya kenapa? Oke, coba.